Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ine Nursyabani dari Program Studi Akuntansi Terapan Kelas A Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220901601020. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pasar modal. Video ini dibuat guna memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Bisnis. Adapun yang akan kita bahas yang pertama yaitu sejarah pasar modal, yang kedua definisi pasar modal dan hakikat pasar modal, yang ketiga fungsi pasar modal dan manfaatnya, yang keempat peranan pasar modal dalam perekonomian negara, yang kelima instrumen untuk pasar modal, dan yang terakhir perkembangan nilai emisi di pasar modal. Yang pertama yaitu sejarah pasar modal dunia. Sejarah pasar modal dunia mempunyai perjalanan yang panjang sebelum dan sesudah munculnya bursa saham pertama di dunia. Nah, munculnya bursa saham pertama di dunia ini tidak lepas juga dari kontribusi Indonesia, atau yang saat itu bernama Nusantara, sebagai wilayah kaya penghasil rempah-rempah yang bernilai tinggi di Eropa atau Belanda. Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda atau Nusantara yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC, yang menjadi ibu bagi saham pertama di dunia dan membuat inovasi institusi yang terkenal yang disebut pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Nah, yang pertama yaitu pasar modal pertama di dunia, atau yang dikenal dengan VOC, yang berdiri pada tahun 1602 hingga 1799. Sejak Vasco da Gama mempelopori rute perdagangan dari Eropa ke India pada akhir abad ke-15, hubungan perdagangan antara bangsa-bangsa di Eropa dengan bangsa-bangsa di Asia semakin erat. Rempah-rempah yang berasal dari Indonesia, terutama lada, menjadi komoditasasi utama perdagangan pada saat itu. Ketika persaingan antar pedagang memanas, mengakibatkan harga rempah-rempah menjadi jatuh. Penurunan harga rempah-rempah dan ketidakamanan dalam perdagangan memaksa para pengusaha Belanda untuk bekerja sama dan bergabung menjadi sebuah perusahaan. Pada tanggal 20 Maret pada tahun 1602, atas saran Gubernur Jenderal Prince Johann Maurice von Nassau, tiga perusahaan besar di Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional yang dikenal sebagai Vereniging Ostindische Company atau VOC. Nah, perusahaan VOC ini memberikan keuntungan yang besar sehingga masyarakat Belanda tergiur dengan keuntungannya, sehingga ingin berkontribusi dalam modal perusahaan. Disinilah muncul share dengan surat bukti kepemilikan dari modal atau saham. Pada saat itu, saham ini sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah pasar saham Amsterdam dengan saham tunggal, yaitu saham VOC. Pasar modal London memulai debutnya dari pasar terbuka atau outdoor market di Jalan Exchange Alley. Di jalanan tersebut, para pialang melakukan transaksi jual beli saham-saham perusahaan perkapalan dan perdagangan di Inggris. Pada tahun 1725, transaksinya mulai beralih dari jalanan ke kedai kopi Jonathan's Coffee House. Nah, perdagangan saham pada saat itu masih bersifat non-formal, baru setelah sistem perdagangan dibakukan pada tahun 1773, administrasi perdagangan saham menjadi lebih tertera dan namanya berubah menjadi The Stock Exchange. Yang kedua, pasar modal Amerika Serikat. Seperti halnya yang kedua, pasar modal Amerika Serikat. Seperti halnya pendahulunya di Inggris, pasar modal di Amerika Serikat dimulai di luar ruangan. Pada tahun 1792, John Sutton, Benjamin J., dan 22 pemimpin perusahaan finansial menandatangani kesepakatan pembentukan pasar modal di Amerika. Kesepakatan tersebut ditandatangani di bawah pohon Buttonwood di Castle Garden atau sekarang Battery Park tentang aturan main, regulasi,
serta biaya yang akan dibebankan dalam setiap transaksi. Mereka menamakan organisasi ini The Stock Exchange Office. Perdagangan saham di Amerika kemudian berkembang dengan pesat sehingga pasar modal yang menjadi pesat, transaksi menjadi penuh, sesak pada tahun 1817, para pialang saham di New York membentuk The New York Stock and Exchange Board dan memindahkan tempat transaksi di gedung nomor 40 Jalan Wall Street. Nah, pada tahun 1863, nama organisasi tersebut berubah menjadi The New York Stock Exchange atau NYSE dan berpindah lagi pusat transaksinya ke gedung di persimpangan Jalan Wall Street dan Broad Street. Hingga pada tahun 2016, NYSE setiap beroperasi di lokasi tersebut, kewenangan yang diberikan oleh Kongres Amerika Serikat kepada Stock Exchange Committee atau SEC mengizinkan SEC melakukan penerapan hukum sipil terhadap perorangan ataupun perusahaan yang didapati telah melakukan kejahatan akuntansi, memberikan informasi yang tidak benar, terlibat dalam insider trading, ataupun pelanggaran lainnya terhadap undang-undang pasar modal atau securities law. SEC juga bekerja sama dengan penegakan hukum lainnya di Amerika Serikat untuk penuntutan hukum dari perorangan tersebut. Perusahaan yang melakukan kesalahan yang dikategorikan termasuk dalam kejahatan guna melaksanakan mandat yang diberikan, maka SEC menetapkan suatu aturan yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan secara berkala setiap kuartal dan juga laporan tahunan, penting bagi para investor dalam mengambil suatu keputusan investasinya dalam pasar modal. Dalam upayanya untuk meningkatkan lingkup pelayanan bagi para investor, maka SEC mengubah suatu database yang dapat diakses secara online yang diberi nama EDGAR atau The Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System, di mana para investor dapat mengakses semua informasi yang dimiliki oleh SEC. Nah, yang ketiga, sejarah pasar modal Indonesia. Menurut buku Efek Tenggist yang dikeluarkan oleh Vereniging voor den Eventenhandel pada tahun 1939, transaksi efek yang telah berlangsung sejak 1880 namun dilakukan tanpa organisasi resmi, sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yaitu Dunlap dan Coe. Cikal bakal PT Perdanas tahun 1892. Perusahaan perkebunan kultur Mas Capjik Guelpara di Batavia mengeluarkan prospektus penjualan 400 saham dengan harga 500 rupiah gulden per saham. 4 tahun berikutnya, pada tahun 1896, harian Head Centrum dari Yogyakarta juga mengeluarkan prospektus penjualan saham senilai Rp105.000 gulden dengan harga perdana Rp100 gulden per saham. Menurut perkiraan saham yang diperjualbelikan ialah yang terdaftar atau terlist di bursa Amsterdam. Namun demikian, investornya berada di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Pada periode ini belum ada bursa di Indonesia. Yang keempat, perkembangan pada awal abad ke-19. Sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Para penabung terdiri dari orang Belanda dan Eropa yang penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Oleh karena itu, kolonial mendirikan pasar modal. Akhirnya, Amsterdam's Eventenbeurs mendirikan cabang yang terletak di Batavia atau yang pada saat itu atau Jakarta pada dulunya. Pada tanggal 14 Desember 1912,
Yang menjadi penyelenggara ialah Ferreing for the Effect Candle dan langsung memulai perdagangan di tingkat Asia. Bursa Batavia ini merupakan yang keempat. Pada awalnya, bursa ini memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1914, Bursa Batavia sempat ditutup karena adanya Perang Dunia Pertama, namun dibuka kembali pada tahun 1918. Perkembangan pasar modal di Batavia tersebut begitu pesat sehingga menarik masyarakat kota lainnya. Nah, pada tanggal 11 Januari 1925 di kota Surabaya dan pada tanggal 1 Agustus 1925 di Semarang telah resmi didirikan bursa. Anggota bursa di Surabaya waktu itu adalah Pa, Dunlop dan Koff, Pagit Selman, dan Stop, Pavi, Van Velsen, Buruk, dan lain-lainnya. Nilai efek yang tercatat yang mencapai NF 1.400.000.000 atau jika diindeks dengan harga beras yang disubsidi pada tahun 1982, nilainya ialah 7 miliar yang berasal dari 250 jenis efek. Namun, periode ini tidak berlangsung lama karena dihadapkan pada resepsi ekonomi tahun 1929 dan pecahnya Perang Dunia Kedua atau PD2. Keadaan yang semakin memburuk membuat Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup sementara. Kemudian, pada 10 Mei 1940 disusul oleh Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 23 Desember 1940, Bursa Efek Jakarta kembali aktif. Namun, dikarenakan terjadinya Perang Dunia Kedua, hal ini tidak berlangsung lama karena Jepang masuk ke Indonesia dan Bursa Efek Jakarta kembali ditutup. Deregulasi pasar modal. Paket Kebijaksanaan Desember 1987 atau yang lebih dikenal dengan Pakdes 1987 merupakan penyederhanaan persyaratan proses emisi saham dan obligasi serta dihapuskannya biaya yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam. Seperti biaya pendaftaran emisi efek, kebijakan ini juga menghapus batasan fluktuasi harga saham di bursa efek dan memperkenalkan bursa paralel sebagai pilihan emiten yang belum memenuhi syarat untuk memasuki bursa efek. Setelah itu, paket kebijaksanaan Oktober 1988 atau Pakto 88 ditujukan pada sektor perbankan. Pakto 88 berisikan tentang 3L atau yang dikenal sebagai legal, lending, limit, dan pengenaan pajak atas bunga deposito. Pengenaan pajak ini berdampak positif terhadap perkembangan pasar modal sebab yang keluarnya kebijaksanaan ini berarti pemerintah memberi perlakuan yang sama antar sektor dan perbankan sektor pasar modal. Merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 19 September pada tahun 1996, BES atau BES mengeluarkan sistem Surabaya Market Information and Automated Remote Trading (SMART) yang menjadi sebuah sistem perdagangan yang komprehensif, terintegritas, dan luas serta dapat menyediakan informasi real time dari transaksi yang dilakukan melalui BES. BEJ atau Bursa Efek Jakarta melakukan merger dengan BES pada akhir 2007 dan pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pada tahun 2009, PT Bursa Efek Indonesia meluncurkan sistem perdagangan baru JJATS G5. Pengalihan pengawasan dari Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2011 mulai diundang-undangkan tentang Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor perbankan,
pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pada tanggal 22 Desember 2011, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi disahkan dan menjadi cikal bakal lahirnya lembaga OJK. OJK dinyatakan sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank seperti perusahaan sekuritas, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksadana, asuransi, dan dana pensiun, serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Definisi dan hakikat pasar modal. Pasar modal atau pasar modal merupakan sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Investor. Andrew M. Chisholm memberikan definisi bahwa capital markets are places where those who require additional and others who wish to invest their access. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Alan N. Lestrand bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan kapasitas modal atau investor dengan pihak yang membutuhkan modal, baik modal jangka pendek maupun jangka panjang. Pasar modal merupakan tempat atau sistem yang memenuhi kebutuhan dana untuk modal yang diperlukan perusahaan dan merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual efek. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar modal ialah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang. Sementara Black Law Dictionary memberikan definisi yang sangat sempit untuk capital market sebagai securities market in which stocks and bonds with long-term maturities are traded. Fungsi pasar modal dan manfaatnya. Fungsi dan manfaat pasar modal. Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian karena pasar modal menjalankan dua fungsi utama, yang meliputi yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal menyediakan sarana atau dana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu para pihak investor dan pencari modal. Dan yang kedua, keberadaan pasar modal membawa manfaat bagi masyarakat. Pasar modal menawarkan opsi dan peluang pengembalian kepada pemegang dana berdasarkan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal juga bertindak sebagai mekanisme alokasi dana produktif yang memindahkan dana dari pembeli pinjaman ke peminjam. Alokasi dana produktif terjadi ketika individu yang memiliki kelebihan dana dapat meminjamkannya kepada individu lain yang lebih produktif, yang membutuhkan dana tersebut. Akibatnya, peminjam dan pemberi pinjaman akan lebih diuntungkan daripada jika tidak ada pasar modal, menurut Hartono pada tahun 2017. Peranan pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan atau sekuritas pada jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, menurut Irsan pada tahun 2004. Dengan demikian, pasar modal ialah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Pasar modal syariah merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, menurut Solihin pada tahun 2010. Instrumen utama pasar modal. Objek yang diperdagangkan di pasar modal ialah efek, yakni surat pengakuan, utang,
surat berharga komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak perpanjangan atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pada pasal angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945. Adapun masing-masing jenis instrumen tersebut pada pasar modal akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian, jenis-jenis saham dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain sebagai berikut. Dari segi cara pelatihan, dari segi hak tagih. Yang kedua, obligasi atau bonds. Surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi secara ringkasnya ialah utang, tetapi dalam bentuk security atau penerbit. Obligasi ialah si peminjam atau debitur, sedangkan pemegang obligasi ialah pemberi pinjaman atau kreditur. Dan kupon obligasi ialah bunga peminjaman yang harus dibayar oleh debitur dengan kreditur. Emiten. Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga melakukan emisi di bursa atau disebut emiten. Dan melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal. Biasanya sudah tertuang pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Perkembangan nilai emisi di pasar modal. Sejak pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tanggal 10 Agustus tahun 1977, peran pasar modal untuk pendanaan perusahaan dan sarana investasi terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan pasar modal Indonesia mencapai puncaknya melalui beberapa insentif dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya sejak era swastanisasi Bursa Efek pada 13 Juli 1992. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.